tidak bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami tahu Tuhan hidup kami karena anugerah-Mu Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami banggakan. Dalam hidup kami, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kita hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kau yang pegang erat tangan kami Bapa dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal kita mengangkat pujian ini, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih sungguh lagi kita mengatakan ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
Tuhan kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang kami panggil Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Kami datang saat pagi hari ini membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan, kami mau selalu pakai untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik Bapa. Bahkan jika kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Mari saudara kita renungkan betapa besar kasih Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, untuk bukti Dia Allah sangat mengasihi setiap kita. Kita patut bersyukur dalam keadaan apapun, karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa kita, Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang aku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan menyatakan tentang hari ini. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang ku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang ku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan badai. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, doa pembukaan saya diserahkan untuk Karunio. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Tuhan, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jika pada saat pagi hari ini, walau mungkin cuaca tidak mendukung, tetapi Engkau telah memberkati kami Tuhan, menuntun kami dalam tempat ini. Untuk bersama-sama Tuhan, menikmati anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, jika Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa menyertai dan berkati hidup kami. Jika pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa bisa menyertai setiap hidup kami, memberkati hidup kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan, acara demi acara dari awal pertengahan sampai akhir, kami yakin Roh Kudus mengaturkan atas kami, memberkati setiap kami, kehadiran tambahan yang ambil bagian pelayanan pada saat pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap anak-anak yang ambil bagian pelayanan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami pulang lebih berharap kepada-Mu, lebih bersuka cita kepada-Mu, dan kami lebih lagi setia mengiring akan Engkau sampai akhir kami Tuhan.
Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan rangkaian acara ini sampai selesainya Tuhan. Jika pada saat pagi hari ini di antara anak-anakmu masih dalam perjalanan kau hentar sampai tempatnya dengan selamat Tuhan. Tapi jika pada saat pagi hari ini ada yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan kami sembuhkan. Jika ada mengalami kebimbangan hati Tuhan, kau kuatkan hati mereka untuk kembali datang memuji dan mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan ibadah kami sampai selesainya, dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak sore bagi Tuhan, karena hidup kita sesungguhnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita bersyukur atas kebaikan pengorbanannya. Kita mau memuji bersorak-sorai bagi Tuhan, kita katakan suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Mari kita bertepuk tangan yang paling tinggi untuk Tuhan kita. Karena apapun suka-sukanya Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kita percaya Dia terbaik yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan hidup kembali terus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, selalu rela, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dan Tuhan terus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, selalu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu benar-benar untuk bagi sendiri dan sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, selalu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dia selalu jamin firman-Nya, Dia selalu nyatakan firman-Nya. Dia gak pernah salah, Dia gak pernah ingkar. Dia kekuatan kita, minum batu dan berisaiku. Haleluya. Haleluya. Yang tak pernah gagal, karena Dia Allah. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala
raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah perkasa, Dia, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Raja Allah. Dia tak pernah kalah, Dia jamin kemuliaan. Raja Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Siapa yang Dia tak pernah gagal. Bersyukur Tuhan di hadapan-Mu saat pagi hari ini untuk segala kelimpahan dan kemurahan-Mu Tuhan, berkat kekuatan dan kesehatan dan keberkatan pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena semuanya itu boleh kami nikmati sampai saat ini. Walau dinginnya pagi hari ini kami rasakan Tuhan, namun cuaca ini tidak mempengaruhi suasana hati kami. Suasana Roh Kudus yang menghangatkan hati setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan hati setiap kami saat ini. Kami datang mempersembahkan puji dan sembah hormat bagi Engkau Tuhan. Dan setelah lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami secara finansial Tuhan. Seberapapun kami bawa persembahan kami Tuhan, kami berikan kembali yang menjadi persembahan kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang terlibat untuk memberikan persembahan saat ini Tuhan, akan Tuhan berikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau memberkati juga yang belum bisa memberikan Tuhan, kemurahan-Mu nyatakan di saat-saat yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami percaya persembahan kami Tuhan berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam Yesus
bertumbuh dengan lebat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, penolong yang selalu setia, sahabat yang selalu setia, ada bersama-sama dengan kami. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, ya hari ini Tuhan kami segenap umat-Mu kembali datang di hadapan-Mu, membawa segala ucapan syukur kami kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang telah memelihara kami hari lepas hari. Pada minggu ini Tuhan Engkau telah menolong kami untuk kami melakukan segala aktivitas yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan kami datang mengucapkan syukur kepada-Mu sebab Engkau Allah menolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu semuanya Bapa menjadi kurban yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan saatnya juga Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Kau hadir mengurapi hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Adalah hamba-Mu Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat-Mu dan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biar seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan senantiasa menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Lewat pimpinan-Mu, lewat pertolongan-Mu kami dapat melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampaikan. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi yang indah dengan rintik-rintik hujan. Walaupun di dalam ruangan tak terlalu terasa, tapi kalau kita lihat keluar bisa kita tahu bahwa hujan turun. Bersyukur kita kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kasih-Nya kita kembali dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima dan tak kekurangan suatu apapun. Yang tentunya kita sebagai umat Tuhan akan mendorong kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, intimidasi kuasa iblis, pekerjaan kuasa kegelapan senantiasa juga mendorong kita untuk melakukan yang namanya dosa. Dan dosa lah yang membuat kita itu memiliki hati yang tidak mengasihi Tuhan. Dosalah yang membuat kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Dosalah yang membuat kita itu hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran tentang hidup, bagaimana hari esok, bagaimana tahun ini, apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana untuk tahun depan, apakah aku akan masih seperti ini dan lain sebagainya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering memang disusupi oleh kuasa dosa untuk kita menjadi takut dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Dalam setiap apapun kita senantiasa memiliki damai di hati. Saat kita berkecukupan, ada damai di hati. Saat kita Tuhan izinkan kekurangan, selalu ada damai di hati. Saat tubuh ini menjadi sehat, selalu ada damai di hati. Saat Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi, selalu ada damai di hati. Saat apa? Saat kita hidup kita terus di dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri, disesatkan oleh hati kita sendiri. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar adanya, Allah yang ada dan bertahta di atas puji-pujian kita. Oleh karena itu kita harus memberikan kesungguhan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Coba kita lihat ayat ini. Galatia pasal yang ke-6.
Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 kita baca sampai ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaati orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Sebuah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahkan menjadi peringatan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak mempermainkan akan kasih karunia Allah. Karena kalau kita membaca kitab Galatia, ini Paulus sangat menyoroti tentang orang-orang Galatia yang senantiasa mengunggulkan tentang hukum Tauratnya Allah. Dia masih memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa manusia diselamatkan karena perbuatannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, adakah engkau sebodoh itu orang-orang Galatia? Karena pemikiran-pemikiran yang keliru tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang kemudian kita memperoleh keselamatan itu. Namun di dalam kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan berarti kita tidak perlu berjuang lagi. Bukan berarti kita akan santai-santai saja. Tetapi kita semakin giat di dalam Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena hanya orang yang sungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Orang-orang sungguh-sungguhlah yang kemudian memperoleh hidup dan memiliki karakter yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Daging itu selalu berbicara tentang keinginan dan segala hawa nafsunya. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma mengatakan demikian, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dan orang yang hidup dalam dagingnya tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Sekalipun kita sebagai orang percaya, orang beriman, orang Kristen, kalau kita masih hidup di dalam dagingnya dengan segala hawa nafsunya, kita tidak akan mendapatkan kerajaan itu. Kita tidak akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Contohnya saja kita beribadah. Kalau kita masih menganggap ibadah itu adalah hal yang bisa kita langgar, kita sudah salah. Karena ibadah ini adalah cara kita untuk bisa hidup di dalam kerajaan sorga. Karena hanya orang ibadahlah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya kita belajar ibadah, kita sedang belajar tentang bagaimana kita harus hidup di sorga. Karena orang yang masuk kerajaan surga adalah orang yang mau menyembah Allah setiap waktu di dalam hidupnya. Ialah kitab Wahyu mengatakan demikian. Siang malam malaikat-malaikat itu menyembah Allah, saudara. Kalau malaikat saja siang malam menyembah Allah, apalagi kita.
Jadi saat kita mulai ibadah, saat kita di dunia ini, kita sedang melatih diri kita untuk dapat menyesuaikan hidup seperti hidup di surga. Sama seperti ketika kita mungkin pindah kemana ya, yang berbeda, yang memiliki perbedaan waktu yang cukup jauh ya, tentang Indonesia. Kalau di sini jam 7 pagi atau jam 7 pagi, mungkin di negara lain, di negeri lain mungkin jam 7 malam loh saudara. Nah, kalau kita mau pindah ke sana, tentunya kita akan menyesuaikan diri seperti apa yang terjadi di negeri orang lain tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan gak mau dirinya dipermainkan seperti itu. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kerinduan dengan Allah, hati yang haus, hati yang rindu, yang lapar akan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memperhadapkan kepada kita pilihan tentang hidup di dalam daging, akibatnya seperti ini. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, maka kamu akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Kita senantiasa setiap hari diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan memperhadapkan kita setiap hari hidup dan mati. Tuhan memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kita akan memilih hidup, silahkan datang mencari Tuhan dengan hatimu, dengan kerendahan hati. Kita betul-betul menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Kasih karunia Allah, marilah kita mempergunakan itu dengan baik. Biarlah kasih karunia Allah itu membawa kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kedua. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Pasal 2 ayat keempat dan kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, kau menimbul murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Diberi kesempatan lagi, diberi kesempatan lagi, diberi kesempatan lagi. Kita salah, kita akui, bertobat. Jangan berbuat salah lagi. Bertobatan itu adalah penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Itu namanya orang bertobat. Kalau kita sadar, oh ini salah,
kita sadar minggu depan kita udah mulai apakah itu dikatakan bertobat? Alkitab mengatakan kita bukan orang bertobat, kita orang bebal. Orang yang melakukan kesalahan itu lagi, itu karena kita bebal. Nah, maukah kita menganggap kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya, atau mau nggak kita memancing itu? Atau kata lain, mau nggak kita cari gara-gara dengan Tuhan? Di ayat selanjutnya dikatakan, tidakkah Anda tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, bertobat, tidak lagi melakukan dosa itu, tidak lagi mengulangi dosa itu, betul-betul kita menyesali dengan perbuatan itu. Jangan main-main lagi. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menghidupi kita hari lepas hari. Firman Tuhan. Kalau saudara nggak ibadah karena pelayanan, nggak masalah. Silakan. Tapi kalau saudara nggak ibadah gara-gara hujan, gara-gara yang lain, padahal saudara itu di rumah loh, saudara. Padahal saudara itu di kerjaan loh, saudara. Kita mau jadi apa kan seperti itu? Mau jadi umat Tuhan nggak seperti itu. Ada enam agama ini punya aturannya sendiri semua. Semua ada aturannya. Mau kita mau jadi siapa? Saya mau jadi Konghucu saja, silakan jadi Konghucu. Mana tahu saudara rajin. Saya nggak akan larang kok. Kalau ada jemaat pamit, saya mau pamit, saya mau masuk Konghucu. Kita pasti izinkan. Atau saya mau masih masuk Hindu atau Buddha, kita izinkan pastinya. Kita nggak akan larang karena firman Tuhan ini udah bulat-balik kita sampaikan. Mungkin juga bulat-balik saudara baca ya. Kalau orang dong itu ini penting untuk kita pahami. Saya pengen saudara itu betul-betul lekat dengan Tuhan. Apa sih yang kita takutkan saat ini? Ekonomi kah, keuangan kah? Dompet kita yang kosong kah? Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita lagi. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan itu Maha tahu tentang semuanya itu. Bahkan ayat 5 tadi dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas, saya ulangi, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Suatu saat akan dinyatakan. Kamu mau nunggu itu dulu, baru kita mau sadar? Kan kita nggak mau. Kita pengen dalam hari-hari hidup kita betul-betul kita semakin mengalami, merasakan pemeliharaan Tuhan yang kasih. Sekalipun Tuhan izinkan persoalan, penderitaan terjadi, tetapi Dia juga yang akan memulihkan kita.
Dia juga yang akan menyembuhkan setiap sakit kita, membalut luka-luka kita saat kita senantiasa mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang saya baca di sini, Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, sama tadi yang disampaikan di dalam Roma pasal yang kedua tadi mengatakan demikian, bahwa kemudian Tuhan akan menyatakan murkanya bagi kita saat kita mengabaikan kesempatan itu terjadi. Bertobat, berbalik, dan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kalau kita senantiasa hidup dalam dosa dan menyembunyikan dosa dengan baik, dengan rapinya, suatu saat akan terungkap di saudara. Mungkin kita dalam omongan kita enggak bertobat dengan dosa bibir ini, dosa mulut ini, suatu saat akan terungkap. Siapa yang akan mengungkapkan? Ya diri kamu sendiri yang akan mengungkapkan hal seperti itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan menjalani hari-hari ini, Tuhan memberikan waktu-waktu yang ada untuk kita semata-mata supaya hidup kita ini layak di hadapan Tuhan hari lepas hari. Ada kesempatan untuk menyesali diri, ada kesempatan untuk sadar, ada kesempatan untuk bertobat. Pertobatan itu adalah sesuatu yang harus terjadi hari lepas hari, bukan hanya sekali saja, tetapi setiap hari kita bertobat, sadar lagi. Orang yang rajin ibadah itu kelihatan dari mukanya, mukanya berseri-seri. Tuhan baca firman sama dengan kita meminyaki muka kita, bukan memakai apa namanya itu yang dipakai cewek-cewek apa udah skincare ya. Tapi bapak-bapak kan nggak pakai itu kan, nggak bisa pakai itu. Skincare kita itu dari membaca firman Tuhan, meminyaki muka kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memancarkan kasih-Nya kepada kita saat kita baca firman, bercermin kepada firman, Karena ini cermin kita. Semakin banyak kita bercermin, semakin kita tahu, oh ini ada noda di sini. Oh di sini ada bekas digigit nyamuk. Semakin banyak bercermin, semakin orang banyak bercermin, semakin yakin tentang mukanya bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih. Banyak bercermin, berbeda dengan orang yang jarang bercermin loh saudara. Ini cermin tenang. Pasti yang nggak tahu apa ada di mukanya, ada bekas apa, dipukul sama suaminya, atau kena tang, dia nggak akan tahu. Tetapi kalau banyak bercermin, semakin bersih itu kata. Makanya saya bisa baca kalau jemaat masuk gereja, oh ini orangnya jarang baca firman. Oh ini orangnya
rajin baca firman. Saya kemarin saudara ketemu dengan teman-teman saya udah pada daftar ya. Ternyata saya nggak bisa loh saudara. KTP saya itu nggak bisa difoto pakai aplikasi yang sudah disiapkan oleh bank, di mana kita akan membuka rekening baru. Itu nggak bisa. Karena kemarinnya saya KTP yang sama saya sudah pakai untuk membuka bank juga, BRI. Karena pikiran saya pakai BRI, karena di informasinya memang menggunakan BRI. Akhirnya saya buka, karena sebelum kita membuka kan banknya tanya dibuka untuk apa. Kalau seandainya saya katakan untuk yang lainnya mungkin bisa, tapi karena di BRI saya udah bilang, oh ini untuk tunjangan. Oh iya silakan di sini. Akhirnya saya ke BSI juga sama, saya bilang untuk tunjangan. Itu nggak bisa loh saudara. Wah berapa jam, dari jam berapa. Terus teman-teman saya ada pula tinggal Pak Daniel gitu. Oh kamu kok santai aja? Ya kenapa memang? Padahal ada yang juga sama, dia udah kepanikan karena ternyata setelah ngisi belangko yang ada itu lewat online ini pakai HP. Ternyata KTP-nya santai sekali. Bantu sama teman saya ganti HP ini ternyata iso juga. Yang dia bilang kok kamu kok santai aja ya, nggak apa-apa. Buat saya itu kalau memang itu rezekinya saya, ya saya akan terima. Tetapi kalau memang belum rezekinya kan bisa ngurusnya bulan depannya lagi kan bisa. Nggak harus jadi hari ini. Walaupun memang kalau nggak jadi nggak apa. Tapi buat saya itu nggak masalah. Jadi kembali kepada firman bahwa dengan kita baca firman Tuhan, kita akan memiliki hati yang tenang. Kita nggak kerusa-kerusu, santai. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, ya Tuhan juga pasti menolong kita. Dan kemudian ya bisa, pertolongan Tuhan itu bisa kemudian bisa kita lihat. Jadi pentingnya kita baca firman. Karena firman Tuhan itu akan mengalirkan hal-hal yang positif tentang hidup kita. Baca firman. Bacalah firman Tuhan, karena itu juga akan menolong hidupmu. Baca firman Tuhan ini sama saudara bertemu dengan Tuhan, sama saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau mencari suara Tuhan kemana-kemana, enggak, temukan suara Tuhan saat kamu baca firman. Nah, firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita ketika kita membaca setiap waktu. Ada lagu mengatakan, kalau kau tumbuh baca kitab suci, doa setiap hari, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, baca firman, kamu akan diberkati oleh Tuhan, kamu akan ditolong Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Ini rahasianya loh saudara, gak ada yang lain. Tuhan menolong saya itu bukan karena saya orangnya baik, saya orangnya sudah benar, tidak. Tetapi saya itu tertarik dengan firman Tuhan. Karena saya dulu memang dari SD saya itu di kampung saya dulu ya. Di kampung saya dulu itu yang saya baca itu Alkitab. Kenapa?
Saya suka sejarah. Saya baca kitab-kitab sejarah. Ya sampai hari ini puji Tuhan saya masih punya hati ketertarikan sendiri dengan firman Tuhan. Saya berangkat kerja itu yang saya bawa apa? Saudara, Alkitab. Kadang ada dua. Saya bawa Alkitab ini sama Alkitab satunya lagi. Padahal berat loh. Di situ juga ada laptop, buku yang lain, jauh bolak balik setiap hari. Tapi Alkitab tidak pernah saya tinggal. Oleh karena itu pentingnya kita betul-betul kembali kepada Tuhan. Dengan cara kita harus bertobat. Apa sih yang salah Tuhan? Aku sudah seperti ini. Baca lagi. Kita akan menemukan lagi. Oh saya salah. Oh iya saya salah. Sehingga kita senantiasa memiliki hati yang lebih lagi di dalam Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, dosa-dosa kita akan diampuni Tuhan. Tentunya lewat kita yang sadar. Tuhan sudah mengampuni, membereskan setiap dosa-dosa kita. Bagian kita adalah sadar setiap waktu. Karena kita tidak luput dari yang namanya salah. Salah di dalam berkata, salah dalam berpikir, salah dalam bertindak. Oleh karena itu perlunya pertobatan setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 5. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang berhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Amin. Ini merupakan janji Tuhan kepada setiap kita yang mau bertobat, berbalik dari segala kesalahan-kesalahan kita dan kepada Tuhan. Di ayat yang kedua tadi dikatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
baik kau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ini merupakan janji Tuhan kepada setiap kita yang mau bertobat, sadar dari segala kesalahan-kesalahan kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memberkati setiap yang kita kerjakan. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya katakan, siapa sih yang tidak mau diberkati? Pastinya kita semuanya pengen diberkati. Tetapi cara kita itu kadang menolak berkat Tuhan. Kita pengennya nyari sendiri. Padahal Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Tetapi karena kita nggak mengenal Tuhan, kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, maka pastinya kita akan nyari sendiri. Orang bekerja 5 hari, 6 hari, kita bekerja 7 hari. Ibadahnya kapan? Paskah sama Natal saja. Setelah itu ya kita nggak mau lagi. Ini yang perlu kita perbaiki. Kalau kita mau mengiring Tuhan, iringlah Dia, ikutlah Dia. Kemana Yesus pergi, ke situ juga kita akan pergi. Di mana Yesus bermalam, di situ kita bermalam. Jadi pengikut Tuhan memang itu capek. Tetapi yakinlah bahwa dengan kita mengikut Tuhan, kita akan melihat mujizatnya. Kita akan mengalami mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita semakin diangkat oleh Tuhan. Hidup kita semakin ditolong oleh Tuhan. Dan lebih lagi kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat Tuhan. Jadikan aku berkat. Yang penting kalau sudah diberkati ya ingat janjinya, bayar janjinya, supaya Tuhan itu gak kapok berkati kita. Kalau kita sudah katakan, Tuhan itu dengar loh apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongin, Tuhan itu nyalin, dan Tuhan itu dengar, dan Tuhan itu lihat. Wah, aku janji bayar itu apa yang kita katakan, sehingga apa? Kita diberkati lagi, kita ditolong lagi. Karena apa? Ternyata kita didapati Tuhan, dilihat Tuhan adalah orang-orang yang bisa dipercaya dalam mengelola berkat Tuhan tentunya. Kalau kemudian Tuhan gak percaya kepada kita, ya kita akan nyari sendiri. Dan kita akan cari sekuat tenaga kita. Oleh karena itu pentingnya kita menyadari kesalahan-kesalahan itu. Karena dengan demikian maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau dosa itu tidak kita pernah sesali, dosa itu tidak pernah kita sadari, maka hal itu akan menuntun kita kepada kebinasaan. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat 1, kita baca ayat 7 sampai 11. Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 kita baca, kemudian kita lompati, kita baca ayat 11, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yosua pasal yang ke-7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan
dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat Ayat 7. 7, dan berkatalah Yosua, Tuhanmu Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amor untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Cukup dulu. Jadi kalau kita membaca ayat ini dengan seluruhnya, di sini kita lihat bahwa dosa yang dilakukan oleh Akan, apa yang dilakukan, ia berubah setia kepada Tuhan. Yang awalnya dia setia dengan Tuhan, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang jujur. Tetapi karena melihat barang-barang jarahan, kok enak ya kita ambil, enak ya kita sembunyikan, dan lain sebagainya. Dan Akan itu mengambil barang-barang itu, barang-barang mahal, pakaian-pakaian yang bagus. Setelah dia menjarah kota Yeriko, dan bangsa Israel itu menjarah habis-habisan kota itu, sehingga mereka punya segalanya. Tetapi Akan ini tertarik dan kemudian mengambil barang itu, dan setelah itu disembunyikan di dalam kemahnya, disembunyikan di dalam rumahnya, baik untuk emas dan lain sebagainya. Dan kemudian hari berikutnya, kemudian Yosua akan maju berperang kepada kota Ai, kota yang sangat kecil, saudara. Dia sudah intai, ternyata kota ini kecil. Maka kemudian orang pengintainya itu berkata kepada Yosua, jangan menyuruh bangsa ini semuanya menyerang Ai, karena Ai itu kota kecil. Suruhlah beberapa ribu saja. Berapa itu kalau kita baca semuanya. Akhirnya Yosua mengutus tentaranya. Tetapi setelah berhadapan dengan kota Ai, tentara Ai itu, mereka dikalahkan dengan mudahnya. Dia dikalahkan, ditaklukkan, bahkan dia melarikan diri, saudara. Banyak yang dibantai pada waktu itu. Dia dikalahkan dengan mudah. Sehingga Yosua adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya juga dia mengeluh sama Tuhan. Keluhannya apa di ayat yang ke-7? Dan berkata Yosua, Tuhan Allahku. Dia seolah-olah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Di tengah-tengah bangsanya, pasukannya, tentaranya yang luar biasa yang mereka utus ke kota kecil itu dikalahkan dengan mudah. Dan Yosua saat itu seolah-olah dia tidak berdaya. Yosua adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang hebat, orang yang gagah perkasa. Tetapi akibat dari dosa yang dilakukan oleh Akan, dia juga mengalami kelemahan. Jadi kalau kita pelihara dosa, kita sembunyikan dosa, kita tidak pernah mengakuinya, itulah yang akan membuat saudara lemah. Itulah yang akan membuat saudara tidak berdaya dengan masalahmu, dengan kesulitan yang kamu hadapi, dengan penderitaanmu. Kamu tidak akan berdaya, bahkan dikatakan kalah. Dengan apa? Dengan masalah itu. Kenapa? Karena ada dosa yang disembunyikan. Bukan Tuhan gak bisa nolong, bukan mujizat Tuhan telah berubah, kasih Tuhan sudah berubah, tetapi kita menyembunyikan dosa. Ini penting loh saudara untuk kita pahami. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan, sudahlah kita jujur di hadapan Tuhan. Yosua adalah orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Tuhan. Pada akhirnya juga berkata, sudahlah, aku tidak berdaya. Tetapi ketika Tuhan berkata, bangsamu telah membelakangi aku,
dosa tersebut. Pisahkan dirimu dari mereka. Dan setelah melihat ada kelompoknya, sukunya dari Ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. terus Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. amin. Akibat dengan dosa yang disembunyikan, tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak akan mendapat pengampunan doa. Dia kemudian dilempari dengan batu, tidak ada belas kasih. Baik anaknya, istrinya, semua harta yang ia punya, yang ia miliki, kambing, domba, keledai, harus dikirim ke lembah Akor. Dan di sana ia ditimbun dengan batu. Ayat 26 dikatakan, sesudah itu didirikan lagi atasnya suatu timbunan batu yang besar, dan masih ada sampai sekarang. Lalu sudahlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Akibat dosa itu sangat-sangat mengerikan juga. Kalau kita dengan sengaja menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan itu, itulah yang membuat kita tidak berdaya. Itulah yang membuat kita takut. Itulah yang membuat kita khawatir. Itulah yang membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan justru mendatangkan celaka bukan hanya diri kita, tetapi juga kepada keluarga kita. Akibat dari dosa. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1, kita baca sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. 2. Demikian firman Tuhan, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Jadi Tuhan itu selalu ingin menolong kita dan menuntun kita. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, memelihara dosa dan menyembunyikan dosa, tidak hanya akibatnya kemudian kita memiliki keterpisahan dengan Allah, keselamatan juga merupakan bukan bagian kita. Karena apa? Adanya dosa. Mungkin kalau dosa yang besar mungkin bisa kita atasi, tapi kadang dosa cilik-cilik ini kita pelihara dengan baik. Padahal ada peribahasa mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama ya bukit juga. Nah ini yang berbahaya saudara. Orang jatuh itu bukan karena menabrak, melindas batu besar, tetapi justru kerikil lah yang membanting motor kita kadang di jalan.
Ini penting dipahami. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, dosa itu harus kita akui. Kita benar-benar sadar kita bukan manusia yang sempurna, tetapi jadilah manusia yang sempurna dalam mengakui segala kesalahan-kesalahan. Karena kita pengen Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selagi ada kerinduan untuk berubah, dipulihkan hari-hari. Tetapi Tuhan akan jauh daripada kita ketika ada hambatan-hambatan yang menghalangi Tuhan bekerja, yaitu segala dosa-dosa. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita untuk senantiasa berupaya meninggalkan dosa dan tahu bahwa bahaya dosa senantiasa mengintimidasi hidup kita setiap saat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami Tuhan untuk bertobat di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan kebenaran-Mu mengikuti kami, menolong kami, sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kami sungguh sadar Tuhan banyak salah, tetapi kami yakin kasih karunia Allah akan mengampuni segala salah dan dosa kami, seberat apapun, sebesar apapun salah kami. Ketika kami menyadarinya, Tuhan akan mengubahkan. Tuhan akan memberi hidup hati baru, hidup baru pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam salibnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, memperingati kematian-Mu Bapa, kesengsaraan dan penderitaan-Mu saat Engkau menebus dosa kami, saat Engkau Tuhan mengorbankan nyawa untuk kami memperoleh kehidupan di dalam Engkau. Ampunilah segala salah dan dosa kami, kekecewaan saat kami hari. Ampuni kami Tuhan, dosa di dalam hati, dosa di dalam hati, dosa dalam sikap tindakan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Sehingga kami memiliki hati yang baru, hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Bangun, membangun yang dapat melayani Engkau, layakkan kami, pelayanan kami adalah kemuliaan Allah. Dan setiap kami yang akan menerima tubuh dan darah, kami menerima berkat dari Bapa. Segala tutup apapun yang dipatahkan dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya.
salibnya beramal mulia dosaku disucikan salibnya beramal mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Coba kita berdiri. Percaya di dalam hatimu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia adalah Allah yang turun dari surga. Oleh kasih-Nya, Dia rela meninggalkan surga tahta yang agung, menjadi seorang manusia, seorang hamba yang tidak berdaya, merasakan segala keluh kesah, air mata, penderitaan, kesukaran kita. Dan di dalam semuanya itu, Dia ingin menyelamatkan kita dari semua itu, dari segala penderitaan, kesukaran, dan ketakutan, kekhawatiran kita dibawa di dalam kepastian hidup karena anugerah, karena kasih karunia. Mari saudara, kita akan roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam cawan yang ada di dalam kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Inilah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami diperbarui hari demi hari. Jadi kami bersekutu dengan Tuhan dan darah Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, hidup baru. Tetapi Tuhan mengucap syukur pada kepada kita. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Harus selamat kita. Ada satu pujian terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur
kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji, menyembah Engkau, bersama-sama belajar firman. Terlebih lagi Tuhan, kami bersama-sama bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu, dalam pekerjaan, dalam usaha, kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa tambah-tambahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Dia tidak bisa habis saat kali hari ini Tuhan. Kau pilih setiap mereka, jika sakit sembuhkan mereka, jika keluar pergian keluar kota Tuhan pimpinlah mereka, sehingga kami dapat berjumpa minggu yang akan datang dengan tubuh yang sehat. Berdoa yang mereka sakit di rumah, Tuhan Kau pilih, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan kepada mereka. Baik itu Tuhan tarti orang tua Pak pribadi, demikian juga Pak Joko yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa melihara setiap kami, pulih dari segala kelemahan sakit kami lama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan di di tempat ini dengan jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan, jiwa-jiwa gelaudur dari hadapan Tuhan ke bawah kembali. Kami bersama-sama dalam memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Lindungi, pelihara setiap mereka seperti Kau memelihara kami, bahkan lebih daripada apa yang kami lakukan. Memberkati Bunda Tuhan Yesus anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan sedang bekerja dalam hidungan dalam nama dalam pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Dia juga Tuhan pemerintah tingkat lingkungan di mana kami berada. Tetangga kami Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, yang dalam kesusahan, yang dalam pergumulan, Engkau Bapa hadir dan setia tetangga kami, lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan Kau hantar kami Bapa. Sepeda motor yang kami tumpangi, jauh ke kerusakan, tibahkan di rumah dalam keadaan sukacita selamat, dan kami kembali menikmati segala kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Saudara-saudara Tuhan memberkati.